di itu gereja Ya. Nah, tadi ada suara guys. Kacangnya tadi cicing ini. anu nu itu ini nu udah cicing Gimana sih? Di hitam tinggi jalan-jalan di depan itu. oh jalan-jalan Namanya meringkakannya. sudah. Oke, Rencang. Bertemu lagi sama kita di channel Creepy Experience. Perkenalkan, nama saya Rifki dan Dan saya Rido dan kameramen Paujan Simorangkir. Oke, hari ini kita bakalan nyala explore lah, kita bisa dibilang explore di daerah Kabupaten Bandung Barat. Tempatnya sekitar jam berapa sekarang? sekarang sekitar jam Boleh dilihatin. jam 11.42. Ya, begitulah. Wallpapernya itu. Agak Iya. Oke, hari ini kita langsung akan ekspor daerah Kabupaten Bandung Barat sama Ido sama Paujan. Ini video pertama kita guys. Jadi maklum lah. Ada kaku-kaku agak sedikit kayak kekaku kanebo sih, kering ya. 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 Langsung aja guys, kita lanjut. Aja kita lanjut. Oke. Kalau ini bakal abus di daerah perkebunan. Masuknya perkebunan warga. Jadi kita mau ke kebun warga gitu. Ya, cuman lo ini teh yang jadi horornya. Dulu tuh ini emang kebun kebun warga, jadi nanti ya teh kebun tiga melak singkong, yang kayak gitu lah. Sekitaran 1 tahun ke belakang Ditinggalin itu. enggak, jadi ada pemakaman di sini. Dibangun pemakaman. Ya, dibangun pemakaman guys di tempat ini tuh, jadi ada pemakaman. Sebelumnya emang kebun di sini teh. Berarti bisa dibilang pemakaman baru gitu ya. Ya, pemakaman baru. Setahun beberapa bulan ke belakang ada dipindah-pindahin ke sini makam. Dari Makam baru juga, jadi bukan makam yang tiba-tiba ngegali, jadi makam lama dipindahin ke sini. dipindahin ke sini. Ini teh. Let's go. Lanjut, tadi kita kan sekitaran beberapa bulan yang lalu pindah ke sini makam teh. Dulunya mah makam teh di bawah. Ini kan ada perumahan ya, ke belakang ada perumahan. Sempat cekcok sama warga juga karena Gara-gara dibikin nggak mau lah masa di Ya. depan rumahnya tiba-tiba ada makam. gitu. Persetujuan rapat di RW, pada akhirnya dibolehin gitu. dilaksanakanlah di sini pemindahan. Ada sedikit cerita nih guys. Waktu pertama si pemakaman ini pemindahan makam sekitaran Tahun berapa itu? 2000 tahun sekarang 2026 awal bulan lah. Awal bulan. Baru setahun. Kalau dilihat ini masih kayak perkebunan. Mulai perkebunan di bawahnya ini baru masuk. Lewat ini aja sudah masuk. Kalau boleh tahu gitu ya. Kenapa nih dipindahin ke sini? Nah, pertanyaan yang bagus tuh. Jadi dok, di bawah tuh tempat makam ini berasal sebelumnya tuh mau dibikin perumahan. Dibikin perumahan. Mau dibikin perumahan sama orang-orang, ya anggaplah yang punya kuasa lah ya. Pada akhirnya dipindahin ke sini. Ini juga ada makam-makam yang baru. Banyak juga makam-makam yang baru. Pada akhirnya dipindahin ke sini. Nah, ada cerita tadi kan, mau cerita ya? Waktu saya lagi di depan rumah, lagi ngerokok gitu ya. Ada ambulan beberapa kali pindah ke sini. Mulai kayak Banyak. ini mungkin kayak banyak tulang-tulang yang mulai dipindahin ke sini. Ternyata waktu saya lihat proses pemindahan tulang jenazah ke sini, ada yang jatuh tulangnya. Ada yang jatuh. Dilihat ingat apa tulang aja kayak itu tulang jelema pernah hirup siga orang kieu. Dia lari ke bawah tuh yang lagi si orang yang kerja bantuin kesininya. Diambil langsung. Bilang dia, anjing itu tulang tinggalin cenah. Di bawah tulangnya. Ayo anjing eta sawak aja rada eta teh tulang bro, gitu tulang jelema. Nah, inilah ininya pemandangannya.
Padahal enak loh ini misalnya amun misalkan sorry Bukan kalau bukan pemotongan makam, gitu ya. di sini tuh Bisa di nongkrong. ya lihat aja city light. Oh iya ya, bagus sih. Ini sini masih ada rumah, kebun-kebun warga. Ini tuh ada jalan. Tapi ini cuman segini. Ini di bawahnya juga. Pemakaman. Oh, sampai ke bawah. Ini yang baru-baru. Ini kayak orang ini. Terus ada juga cerita ini legend di sini ya. Ya. Sekitaran tahun 90-an ini masih hutan Oh, lah, masih bener-bener kebun, hutan kebun. Ke sana tuh lihat Oh iya masih. kebun-kebun. Jadi ada salah satu wanita, bisa disebut ya gadis lah, gadis di sini dulu. Dia tuh ada yang deketin dulu, Ada yang deketin. si gadis itu teh. Terus si suaminya teh merantau. Oh, ngerantau. Banyak yang suka nggodain si gadis itu lah. Pada akhirnya kayak si gadis itu teh kayak sering digoda-godain lah. Mungkin karena dia kena mental merendo curang. Oh jadi Depresif mungkin, depresif kena mental. mengakhiri hidupnya di daerah sini. Mungkin lah sekitaran di daerah-daerah sini. Dulu ada sih si pohonnya, cuman saya lupa lagi. Daerah sini tuh dulu ada pohonnya juga. dengan cara di itu berarti ya. Gimana? Dia ke pohon itu gitu. Ya. Tempat ramai lah, lumayan anjir. Kita lanjut ke mana? Ke atas lagi ke arah sana atau gimana? Kalau ke bawah ini Remaja? udah mentok. Udah mentok sini nih. Di sini bukan kebun. Ini ya, masuk kita ke atas lagi. Lanjut tuh kita ke daerah berikutnya lagi. Sebenarnya banyak yang perlu diekspor. Terus ada juga rumah ya di daerah sini. Tadi waktu kita Di bawah opening tadi yang Ya. pertama ada rumah kan yang tinggi tuh, yang besar itu rumah dari saya TK sampai sekarang masih kosong. dibangun, dibagus-bagusin, cuman gak pernah diisiin. Sama Kosong we pemiliknya ini. Heeh. Jing ieu mah dibenerkeun tapi nyata diisiin. Nah, sering juga banyak cerita-cerita horor kayak si asisten rumah tangganya. Jadi yang punya rumahnya nggak ada di sini kan, si asistennya aya we di dia. Jadi hampir 5 kali ganti asisten rumah tangga. Gara-gara apa? Ya pengalaman Yang- digodain, diheureyan lah macam Sunda nama. Atau mending ke jalan badak gitu sih. Boleh. Ini tukang mana tuh? Mana itu? Oh iya mana? Gubuk mana? Tuh pepes turut memaling teh. Gubuk ke arah ditu. Dari ke gubuk lah. Ayo. Atau kayak mana? Oh berarti si gimana pas baliknya gitu. Di mana lagi ini? Oh lewat sini bang? Iya jalan itu tadi. Aduh, enak kan orang guys menuju jalan ke tempat berikutnya ya. Ya. Jadi kan orang sempat ngomong ke mana siga aya di dia bahala sempat aya nu bunuh diri. Yang mengakhiri hidup gitu ya. Yang mengakhiri hidup di dia tah. Kita banget ya. Dan kita susah ya ke bawahnya agak banyak ini nih, banyak ilalang. Oh banyak di dalam. Agak ngeri soalnya ngeri-ngeri sedap ini, takutnya ada ular. Iya tuh. Di dia udah di bawah situ. Berarti di pohon ini gitu ya. Iya. Sekarang kita ke gubuk ya guys. Gubuk. Orang rencang-rencang, orang tahu gubuk ini orang ada salah satu tempat yang bisa disebut Horor gitu. Angker. Nanti ceritanya kita lanjut di sana aja, oke? Sekarang, Sekarang kita ada di salah satu gubuk yang tadi orang nyeritain. Ya. Udah sampai di sini, cuman kita ngomongnya agak pelan-pelan. Takut ada orangnya atau gimana kita gitu kan ya. takutnya gimana, cuman setahu saya tuh di dia teh aya nu ngisian baheula mah kan anu bogana geus mau. Oh no bukan semangat. Tadi di belah dia ya kadi. Nah, biasanya suka ada orang. Ada kalau siang yang ngebon. Tadi dulu mah di sini. Di gubuk ini, cuman gubuk ini teh dihancurin. Dihancurin. Si gubuk ini teh
dihancurin dibikin ini gubuk yang ini. Oh, yang baru ini. Oh jelmaan berarti. Oh lah, jelmaan. Kenapa dihancurin? Mungkin karena yang punya rumahnya udah gak di Oh, sini. orang di sini jadi Jadi ya. lebih ke kayaknya teh dia teh disuruh ngebon Ya. di sini sama yang punya tanah di sini. Dan pada akhirnya dia bikin gubuk di sini supaya enggak jauh-jauh dari daerah sini. Biar dekat gitu ya. Biar dekat. Pulang perginya Bikin sama di ngeceknya sini. gitu ya. Sekitaran beberapa tahun lah tinggal di sini. Tiap malam melewat ada pas waktu kebenaran hari Rabu malam Ya. tiba-tiba ada kayak apa namanya teh? Oh, yang telepon. Bukan telepon. Tanah ngaranna teh. Anjing eta teh kacamata. Ini sih ngaranna teh. Yang apa itu teh sebutnya teh? Nyanyi. Nyanyi. Tawa itu apa sebutnya pemberitahuan. Pemberitahuan ya. Ada yang pemberitahuan Di masjid itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi namanya Pak almarhum Bapak. Saya kaget lah Pak Amir. Asa tadi mah asa aya. Waktu siangnya saya ketemu ke warung ketemu sama dia. Soalnya almarhum sering banget ngelewat rumah saya buat kayak kan ada warung tuh beli rokok, beli sembako lah di situ. Di sana gitu ya. Soalnya kan di sini masa gak ada warung di sini harus ke sana kan. Susah sih sini. Susah di sini. Ke sana tiba-tiba kalau si emaknya istrinya si emak itu deket banget sama istri saya. Sering ngobrol kalau ngelewat mak, punten mak. Ya. Pada akhirnya ada pengumuman begitu. Dia meninggal dunianya hingga akhir hayatnya di sini. Oh, di sini. Cuman yang ini tuh gubuk yang di sini tuh udah dihancurin. Ini bekas-bekasnya. Oh, yang ini. Ini bekasnya gubuk dari sini sampai ke sini. Oh, panjang berarti ya? Panjang dok. Di sini dihancurin, dibikin ini. Yang baru mungkin gitu ya? Buat tempat-tempat berangkas perkebunan. Itu dijadiin kandang juga atau enggak ini? Gak tahu tah. Soalnya kalau ada kandang pasti ada wek. Tapi ini mah nggak ada. Ini kosong gitu ya, sepi. Kosong gitu. Ini mah. Anjing goblok wasugan yang naon setan anjing. Kalau boleh tahu itu meninggalnya kenapa tuh? Bentar. Ya meninggalnya karena serangan jantung karena dia punya penyakit bawaan stroke. Penyakit stroke bawaan. Si emak teh makanya nggak sempat ke rumah sakit teh. Ya. Karena biasa-biasa aja waktu siangnya teh. Normal gitu ya? Nggak ada kayak rasa gimana gitu. Tiba-tiba habis maghrib, habis sholat, ya, ke air, jatuh. Biasa enggak jatuh. Waktu tidur suara di jarak. Ya. Nah, tadi ada suara guys. Dari sini nih. Kayak ada yang jatuh ya? Kayak yang jatuh Takutnya jangkrik lagi hamil atau gimana gitu. Ya, kita lanjut aja, kita lanjut. Ke cerita tadi. Dia tidur, habis dari air dia tidur. Mau sholat isya dibangunin sama si Mak Amirnya. Gak bangun-bangun gitu ya? Pak, udang pak. Buga sholat dulu. Gak bangun-bangun dari situlah. Dia mah udah meninggal. Ketahuan lihat dipegang diut nadinya kayak gitu. Udah nggak ada gitu. Nggak ada. Ternyata ya udah Pak meninggal, diumumin langsung pulang ke rumahnya. Rumah aslinya itu kampungnya tuh di bawah ada. Dari sini sekitaran setengah jam lah. Oh, setengah jam dari sini? Setengah jam dari sini. Berarti di luar komplek ini gitu ya? Cuman Pak Amir itu almarhum tuh deket banget sama warga-warga komplek di perumahan ini. Berarti dia orangnya ramah gitu? Ya, ramah banget. Walaupun kayak maaf ya, mukanya tuh kayak serem, jutek. Oh, jutek gitu, tapi baik dia. Kalau ada orang nggak dikenal juga ya nyapa gitu ya. Ngobrol lah gitu kalau nggak kenal. Ya lanjut guys. Yang satu lagi ada yang sebelah situ dok. Ya. Cuman setahu saya tuh kayak ada orang di situ. Oh, kalau di situ ada tapi orangnya. Kita cek aja, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Oh, boleh. Assalamualaikum aja kalau ada. Tidak. Tangkal cauna tadi cicing anjing. Nu itu anjing. Nu ada cicing mah. Nu mana? Tuh tempo anjing.
Tidak cicing pisan, Bos. Emang Jung, angin jung, gitu jung, meureun. jung. Angin meureun lah ieu mah. Nu teu deuk cicing pisan nu itu nu bieu di shoot, Nu mah ieu henteu nu bieu di shoot anu aya eta, Bah, dia. nu gantung. Mau balik ibu. Balik lah. Ya, pisang. insyaallah lah. Bismillah aja kita mah Hmm. nggak ngeganggu ya, kita mah cuman kayak pengen explore aja sama teman-teman. Kita lanjut, kita balik lagi aja guys Karena karena tidak memungkinkan gitu ya buat kita soalnya kesana. soalnya dari sini Ada yang jaga gitu. dari sini ke sana ada yang jaga, ke sini ada gubuk juga, cuman takutnya ada orangnya. Soalnya setahu saya tuh Tadi itu masih dipakai. Masih dipakai masih berarti. dipakai. Saya soalnya kalau saya siang lewat ke sini kan, saya kalau berangkat kerja suka lewat sini kalau siang. Ya. Kalau malam agak-agak malas lah kalau lewat sini, yang lebih baik motor saja ke sana ke arah Kiara Condong. Tapi gak mungkin juga nggak jauhin Ya. karena mah mending ke Sumatera Utara. Ya, Karena gitulah. segelap ini gitu ya. Ya, Sama nggak banyak orang ini. cobain gitu. aja kalau matinya dilampuin. Matinya dilampuin. Lampunya dimatiin. Coba dimatiin ya. Nah, gini. Ya. Posisi malam tuh gitu ya. Posisi malam tuh gini, guys. Gelap gulita bagaikan di kolong jembatan. Gitulah pokoknya. Ngeri-ngeri sedap kalau malam. Tapi kalau siang emang lewat sini saya. Mau kerja pagi, kerja siang lewat sini. Soalnya karena jalannya. siang juga gitu Karena ya, banyak dekat. orang juga. Nah, kalau siang. saya tahu di situ banyak orang karena kalau lewat ke sana saya suka lihat ada tukang tahu di situ. Oh, tahu di situ. Jadi mungkin keluarga yang di situ, mungkin dari salah satu keluarga Pak Amir atau siapa di situ juga ada. Jadi tempatnya di sini, sama di sana sama gitu di ya. sebelah sana. Gitu. Jadi kita lanjut aja lah, kita menjaga privasi orang juga ya, takutnya keganggu atau Ya. gimana atau nggak boleh gitu. Jadi, sama di sebelah sananya tuh ada surikiti. Oh, security. Ada surikiti di sebelah Security di sananya. sana ya. Ya. Berarti itu security yang komplek berarti. Ya, enggak sekolah, ada sekolah di Oh, di ada pojok. sekolah di sana. Nah, nanti kita lanjut aja, kita ceritain Boleh. di sekolah juga ada cerita horor. Boleh. Gitu, Dok. Tadi teh kita gak enak ya buat tadi kan ngomong. Iya. Kita lanjut ngobrol di sini aja biar enak, santai juga. Kita ngobrol di belakang keranda. Oke? Kumain guys langsung kieu. Maju Jan? Atau mundur? Sakit guys. Oke. Jadi gini ceritanya, Dok. Jadi gimana? Di tempat ini teh banyak pisan, bisa disebut tempat-tempat yang lumayan angker. Angker di sini tuh ya. Ini mah yang baru ya. Ini mah kayak si Pakama masuk yang baru. Dulu Berarti yang lama-lamanya yang paling horor tuh ini ada rumah di belakang. belakang. Yang orang pernah cerita juga gini. Oh ya. Yang tadi ditinggalin yang itu ya. sempat sekitaran 25 tahun ditinggalin, cuman rumah teh dibenerin terus. Dibangun lagi, dicat lagi, cuman gak pernah diisiin tempatnya. Kalau tahu itu kenapa nggak diisiin sampai dibangun? Itu sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Saya nggak ada yang tahu. Sampai warga-warga sekitar saya tanya juga, banyak yang nggak tahu. Cuman yang ngisiin tuh paling asisten rumah tangga, pembantunya. Kalau enggak ya orang-orang suruhan yang ada di daerah sini aja yang dekat sama yang punya rumahnya. Buat cuman bersih. Kita gak bisa sebut namanya ya, adalah pokoknya rumah sini. Nanti kita liatin aja belakangnya. Jadi itu cuma disuruh buat bersihin aja gitu ya. Itu pun sampai 5 kali ganti asisten rumah tangga banyak yang diganggu gitu. Makanya sampai 5 kali itu gak kuat. Jadi yang pertama diganggu gak kuat. Kedua juga, ketiga sampai keempat sampai kelima lagi di WC, lagi nyuci, tiba-tiba ada yang megang, gitu ya. Ada yang megang punggungnya. Terus ada namanya ibu, itulah ada. Ya. Itu udah tua, lumayan udah tua. Dia disuruh sama bu dokter buat jagain rumah ini. Tiba-tiba dia lagi cuci, ada balkon di atas. Ya. Disimpanlah di balkon atas cucian, dia ke bawah buat ngambil cucian berikutnya. Ya. Dikaluhurkeun dia teh geus
Maruraga. udah pada jatuh Pada semua gitu jatuh, ya, yang dijemur tuh gitu. ya udah pada jatuh semua. Dibenerin lagi sama beliau. Ya. Sekarang udah almarhum kebetulan. Almarhumah ya. Ya. Dia turun lagi ke bawah, naik ke Bisa. atas udah berantakan Udah lagi. berantakan. Sampai akhirnya dia capek, udah sok we rek diganggu rek kumaha ge tah urang mah da niatna gawe di dieu teh ngaganggu marane. Dimasuk-masukin lagi, udah akhirnya beres. Terus dia kayak lagi di atas, tadi kan kita sempat lewat ya ke Ya, atas, ke atas. ada kaca di atas. Ya. Dia mau ke depan, mau ngepel, lagi ada yang berdiri. Berarti sosok bayangan gitu ya? Enggak, itu emang kalau dia bilang kayak emang ada orang berdiri cowok, cuman baju hitam tinggi jalan-jalan di depan itu. Oh, Depan jalan-jalan. rumahnya. Meringkak anjing. Cuman dia orangnya kan cuek ya. Ya. Jadi lah yang gitu-gitu mah Oh, jadi bodo amat aja gitu ya, ya kayak angin lalu aja gitu ya. Terus satu lagi tadi kenapa kita gak dilanjutin ke yang yang barusan berikutnya, tadi ya. Karena yang pertama itu si gubuk itu yang saya tahu ada rumah, ada yang punya rumahnya, ada yang punya gubuknya, ada penghuninya gitu ada ya. penghuninya. Setiap saya kerja pagi atau kerja siang lewat situ suka ada aja tukang tahu diem di situ. Jadi kayak lagi ngobrol aja gitu ya. Entah tukang tahu, entah tukang basreng, entah tukang bajigur lah. Mungkin banyak gitu ya. Banyak tukang-tukang gitu ya. Beraneka ragam tukang-tukang. Makanya tadi takutnya walaupun yang pertama tadi kan kosongnya mungkin emang jadi tempat buat nyimpan barang-barang, buat berkebun lah gitu ya. Nah, kalau yang di sana tuh tadi yang keduanya takutnya kita ke sana tiba-tiba ada yang nongol tapi bukan wik tapi orang gitu kan. Lebih takut orang gitu. Lebih takut orang kan tuh. Ya gitulah kan kayak kalau wik mah kita jackpot dapat wik mah cuman kalau dapat orang kita jadinya malu sendiri gitu kan. Malu kucing. Terus kesananya lagi tuh ada surikiti, jadi takutnya kita lagi jalan, apalagi kan takut dianggap malam-malam dianggapnya gitu kita ngapain gitu. Ya udah kita balik arah, balik kanan, akhirnya kita ngobrol di sini aja. Gitu. Ini lebih leluasa gitu ya buat lebih leluasa. Gitu. Sebenarnya masih banyak banget yang perlu diceritain kayak tadi ya, yang bunuh diri, yang pernah mengakhiri hidup di sini. Terus makam yang hingga jatuh si tulang belulangnya. Terus rumah juga ya. Salah satu rumah, gubuk, banyak lah. Sampai ada tetangga saya di pinggir rumah saya tuh. Ya. Dia tuh ada kayak punya kakaknya tetangga saya lagi main ke sini. Tetangga saya punya kakak, si kakaknya lagi main ke sini. Oh, lagi main ke sini? Main enggak ke sini, enggak di rumahnya maksudnya. Oh, ke rumahnya. Ngapain dia main ke sini, mau ngapain gelap-gelap. Taunya mau kuburan. Ya, ke rumahnya dia. Di rumahnya diem sekitaran beberapa bulan. Nah, terus si kakaknya itu bisa disebut lempeyuni kalau kata bahasa Sunda mah. Lempeyuni itu jadi kayak misalnya ieu teh ngomong sedikit tiba-tiba kesurupan. Oh, gampang kerasukan. Gitu. Jadi berarti bisa dibilang bisa juga gitu ya, bisa apa? Tiba-tiba saya kalau lagi mandi aja, kalau lagi berak nih, kalau sebal tuh kalau lagi berak anjing. Ada yang teriak gitu. Teriak, wah anjing aing nepikeun ka calana can diombe oge. Brusut anjing. Sekarang gitu aja ruas orang gitu anjing. Cik, itu yang naon efek? Ya itu tetangganya kesurupan itu ya. Kesurupan. Bilangnya itu di depan rumah saya kan ada kayak tangkal. Oh, yang tangkal itu ya. Nanti kita shoot aja, kita lihat depan rumah saya ada. Si tangkal itu penunggunya bisa dibilang agak lumayan kewas lah. Sempat beberapa kali pohon itu mau ditebang. Susah gitu? Enggak susah. Cuman yang nebang yang setiap kali ada yang ini nebang ya misalnya pohon alpukat baru ditebang si tangkainya tiba-tiba cuman belum diberesin gitu ya kayak tangkai-tangkainya dulu tiba-tiba sorenya kesurupan. Oh ulah ieu cenah tah ieu mah aing cenah ulah diganggu gitu ya. Diganggu cenah. Enggak jadi diantepin lagi. Sempat beberapa kali sama orang-orang di perumahan ini kayak banyak juga yang menghiraukan, ada juga yang percaya sama gitu itu mah ya masing-masing lah, lebih ke masing-masing ya hak setiap orang. Cuman setiap kali beberapa kali ada penebangannya selalu pasti masuk ke si kakaknya itu, kakak tetangga saya. Pada akhirnya nggak sampai sekarang nggak ditebang lah ya, biar kalau menurut saya logikanya lebih ke ya enak juga lah, ada lebih depan rumah gitu ada pohon nggak gersang ya, seger gitu banyak. Kan sekarang tuh kayak hampir terutama
kenapa makam sampai dipindahin ke sini kan salah satunya dibikin perumahan si Oh, makam yang oh di iya. bawah makin Ada gersang. ya makin Ini gersang. kalau bisa dibilang kan perumahan tahun 95 94-an lah. Oh, Jadi gitu. ini teh kebun pisan, Dok. Ini kan perumahan angkatan darat ya. Jadi yang di Buat sini ya paling tentara ya gitu yang ya. tentara atau enggak jarang ada warga-warga Ya, sipil yang ya. sengaja Yang gitu. sengaja kesini gitu ya. Bayangin Berarti aja kayak ini. khusus gitu Mm-mm. gitu. Sekarang nyampe Gundul, ini bisa disebut Gundul ya. Gundul udah ada pemakaman, ada banyak perumahan. Dulu tuh emang enak kan weh. Ya di balik enakan itu ya adalah pasti ada aja Ada yang kayak gitu sesuatu mah. gitu ya. Pada akhirnya semakin tahun semakin kesini ada pada akhirnya banyak pembangunan depan perumahan juga gunung sama Di dibikin Babat itu ya. perumahan. Salah satunya pemakaman juga yang tadinya emang kebun dibikin juga sama dibikin perumahan. Nah, pada akhirnya lebih ke serem, bukan serem karena serem sama yang kayak gitu, tapi serem longsor anjing. Longsor. Serem longsor anjing dipikir-pikir mah jadi kita teh Hujan itu ya, hujan besar teh gak tenang gitu nya karena nggak ada si akar-akar pohon-pohon ya itu ya. nggak ada penahannya atau tangkal geus dituaran KB terus teh rumah-rumah makin banyak makin ke atas pondasi seada-adanya tiba-tiba hujan gebret anjing terlucu Ya atuh sih. keur modal jauh longsor anjing Longsor. ngaberusut tai jeung awak jeung ngaberusut KB anjing kene pindah imah aing mah anjing. Tapi alhamdulillah selama ini Untungnya enggak gitu ya. enggak, Nggak jangan terjadi sampai gitu. lah. Jangan sampai lah. Sekitaran saya dari 2006 di sini. Kalau tepatnya dari 90-an itu udah sama kakek saya dulu. Oh, Kakek di saya sini. kebetulan militer juga, Ya. tinggal di sini. Saya lanjut ke sini tuh setelah saya umur 6 tahun lanjut di sini. Itu ceritanya. Masih banyak sih kalau dibanyakin cerita kan kayaknya nggak akan beres satu episode anjing. Pasti Loba banyak pisan. berepisode-episode gitu ya. Loba pisan anjing dicaritakan. Ya tadi teh kayak ada juga nih di daerah sini tuh kan ada rumah ya, rumah yang sebelah sana. Oh, rumah yang sana tadi. Yang ini yang ini. Oh, ya, oh yang ini yang putih itu. Ada pinggir rumah saya juga sama kan petani juga. Ya. Malam-malam lagi bakar-bakar, dia kan kalau kayak jam 2 gabut, jam 2 jam 3 tiba-tiba ke atas bakar-bakar. Kirain tuh lagi bakar apa ubi atau apa, lagi bakar sampah taunya. Sampah. Meledingnya ada bau iya hangit aja. Dia lihat oh lagi bakar sampah, dia tuh kadang iseng sambil nyari-nyari ranting dibakar. Tiba-tiba lihat ke rumah yang itu kan ada kaca besar tuh ya. Oh yang itu. Ada yang lihat gini nolol nengok ke bawah lagi dia tapi hiraukan dia salah satu orang pemberani lah bisa disebut salah satu orang pemberani. Tiba-tiba dia lihat lagi nolol lagi, dia liatin nggak ada lagi, dia ngebelakangin nolol lagi. Tapi itu rumah berpenghuni atau kosong? Nah si rumah ini ada yang punyanya, yang salah satu yang punyanya itu ada salah satu bisa disebut tokoh agama lah. Oh tokoh agama, salah satu rumah yang diam di situ sendirian. Di balik rumah-rumah yang lainnya di bawahnya, dia di atas sendirian. Ada sendirian. Nah dia mungkin kayaknya beli tanah atau gimana dibangun, cuman si rumah itu teh kayak enggak dilanjutin. Dari proses pembangunannya aja itu seada-adanya. Oh ya, cuman bata-bata gitu ya. Makanya dia gelap malam-malam kan kalau jadi rumah kosong ya gimana gitu hawanya ya. Pasti. Jangankan rumah terlalu lama, rumah baru 1 hari 2 hari ditinggal aja vibe-nya kita udah beda gitu ya. Udah beda. Ya. Apalagi yang di sini yang tadi yang 25 tahun ditinggalin. 25 tahun itu ya. Iya. Lah pokoknya. Sini tuh banyak banget ceritanya kalau bisa dibilang hampir dari saya tinggal di sini sekitaran mana sekitaran tahun dari 2006 waktu saya pindah ke sini tuh ya selalu aja ada ada cerita-cerita horor itu gitu ya. Salah satunya ada termasuk ayah saya pribadi ya, almarhum, dia salah satu tokoh agama juga dan salah satu orang yang banyak menyelamatkan beberapa nyawa bisa disebut. Dia tuh kalau di Sunda itu bisa disebut ngulik lah, ngaji-ngaji gitu. Kayak ada yang ditelu, ada yang disantet, dia bantu, dia tolong. Hingga beberapa saat di saat dia bantu malah kayak
yang dibantunya itu si lawannya yang membantu itu malah nyerang saya, keluarga yang ada di rumah. Nyerang sekelilingnya gitu, Ya, berarti sekelilingnya. bukan sama ayah. Gitu ya, ibaratin saya nolongin Ido ada yang nggak suka sama Ido, yang nggak suka sama Ido tahu ditolongin sama saya, yang Ya. itu nyerangnya ke saya gitu. Oke. Bukan ke saya aja, sampai ke orang-orang terdekat di lingkungan saya dia serang. Bisa disebut lah kalau di rumah ini tuh paling aman lah, dia pagerin gitu sama almarhum, dia dipagerin supaya anak Aman gitu saya, ya. maksudnya Nggak kena sesuatu gitu ya. saya, ibu saya, adik saya itu gak kena apa-apa. Jadi di saat kayak saya dari dulu emang ngurus kucing ya. Kucing saya di depan rumah aja, nggak di luar rumah, di dalam rumah nih ya, kayak beberapa meter keluar rumah sampai 6 tiba-tiba meninggal tanpa sebab akibat. Salah satunya itu penyerangannya, ngeri lah pokoknya itu kalau oke, nah kita terlalu lama ngomongnya guys, apa ya, bisa disebut and strength gitu lah. Jadi nanti aja lah kita lanjut lagi. Kita masih ada episode yang berikutnya ya. Nanti cerita Ido juga. Sekarang terima kasih yang udah menyaksikan. Mungkin dari kita ini baru-baru video pertama kita. Jadi ya agak dimaklumi gitu ya. Ya, kalau ada kata uga-ege atau banyak banyak kecampur bahasanya gitu ya. Karena kita pasti belajar ya, doain aja lah, mudah-mudahan kedepannya makin lancar, bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi buat teman-teman yang nonton. Terima kasih, mudah-mudahan dikasih kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, dari kita sekian. Terima kasih, jangan lupa. Oke, bye bye.